warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dua kekayaan manusia yang paling utama ialah akal dan budi, atau lazimnya disebut pikiran dan perasaan. Di satu sisi, akal dan budi atau pikiran dan perasaan tersebut telah memungkinkan munculnya tuntutan-tuntutan hidup manusia yang lebih daripada tuntutan hidup makhluk yang lainnya. Akal dan budi sebagai milik manusia ternyata membawa ciri tersendiri akan diri manusia itu. Sebab akal dan budi mengakibatkan manusia memiliki keunggulan dibandingkan makhluk hidup yang lainnya. Satu di antara keunggulan manusia dibanding makhluk hidup lainnya adalah memiliki pandangan hidup. Di satu pihak, manusia menyadari bahwa dirinya lemah, dan di pihak lain, manusia menyadari kehidupannya yang lebih kompleks. Kesadaran akan kelemahan dirinya memaksa manusia mencari kekuatan di luar dirinya dengan berusaha dan berpegang teguh pada pandangan hidupnya masing-masing. Pandangan hidup yang dimaksud di sini adalah berupa cita-cita, kebajikan, dan juga sikap hidup. Cita-cita, kebajikan, dan sikap hidup itu tak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Cita-cita yang diketahui bersama adalah keinginan yang ada di dalam hati seseorang. Cita-cita adalah mimpi, mimpi yang akan menentukan mau jadi apa kita di masa depan. Mimpi yang akan menentukan kehidupan kita di masa mendatang. Cita-cita itu mungkin saja bisa tercapai dan mungkin juga tidak. Manusia tanpa cita-cita adalah kosong, sama halnya dengan manusia yang tanpa tujuan. Cita-cita adalah suatu harapan yang manusia inginkan akan terjadi di masa mendatang sesuai dengan keinginan manusia tersebut. Mengapa cita-cita merupakan suatu pandangan hidup? Karena cita-cita yang menggambarkan suatu pandangan hidup itu sendiri. Banyak faktor yang membuat kita gagal dalam melaksanakan cita-cita. Biasanya karena hambatan dari luar dan diri sendiri, di mana manusia yang menyerah dalam menggapai cita-citanya. Cita-cita. Dengan cita-cita, orang memiliki mimpi atau harapan baru dengan hidupnya. Mereka akan mengisi hari-hari dengan perjuangan dan doa agar cita-citanya bisa tercapai. Tanpa cita-cita, maka orang akan berjalan seperti kertas yang terombang-ambing karena bagaikan tiupan angin. Mereka akan mudah putus asa dan mengeluh karena tidak tahu makna dan tujuan dari hidupnya. Itulah pentingnya cita-cita dalam kehidupan manusia. Agar manusia mampu menilai dirinya sejauh mana mereka telah melangkah selama ini. Motivasi hidup yang tumbuh karena cita-cita akan membawa manusia masuk dalam pertandingan untuk siap menang maupun kalah. Manusia akan berjuang dengan sekuat tenaga agar menang dan mencapai cita-cita tersebut. Sebuah kemenangan atas dirinya sendiri dalam melawan ego dan kemalasan. Cita-cita mampu membuat pola pikir manusia lebih mengembang hingga batasan yang tidak bisa ditentukan. Maka dari cita-cita tidak salah jika dikatakan sebagai salah satu sumber motivasi yang paling terpengaruh dalam hidup seseorang. Terima kasih. Berbicara tentang cita-cita tentunya berbicara tentang sesuatu yang harus diperjuangkan agar bisa terwujud. Cita-cita itu sendiri ada 3 faktor untuk mencapai keinginannya, antara lain yang pertama, manusia itu sendiri, yang kedua, kondisi yang dihadapi untuk mencapai cita-cita tersebut, dan yang ketiga adalah seberapa tinggi cita-cita yang ingin dia capai. Setiap orang hidup pasti memiliki cita-cita, walau itu tersirat dan bukan suatu profesi, karena sejatinya setiap keinginan, harapan ataupun tujuan itu merupakan suatu cita-cita. Cita-cita atau apapun, jika kita bisa menjadi manusia bijaksana, pada akhirnya hanya melahirkan kontradiksi-kontradiksi seperti yang sudah-sudah. Cita-cita yang mulia bukanlah profesi yang diperebutkan banyak orang ataupun sesuatu yang mampu mengangkat nama mereka, tetapi sesuatu yang bisa berguna untuk kemaslahatan bersama. Berbahagialah orang yang memiliki cita-cita,
memiliki kebebasan berimajinasi, dan memiliki keyakinan untuk mewujudkannya. Untuk mewujudkan suatu impian dan cita-cita, ada 5 tips jitu agar Anda dapat konsisten dalam berusaha meraih cita-cita dan impian. Adapun tips yang pertama yaitu, lakukan apa yang Anda bisa sekarang. Menunda-nunda pekerjaan adalah salah satu penyakit yang bisa menghalangi usaha Anda dalam meraih cita-cita. Oleh karena itu, singkirkanlah sifat malas dan menunda-nunda pekerjaan. Tips yang kedua, kesuksesan butuh proses. Keberhasilan tidak akan pernah datang dengan instan. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk melatih kesabaran diri sekaligus mematangkan mental Anda dalam menghadapi kegagalan. Tips yang ketiga, percayalah pada kemampuan diri. Anda mempunyai takdir sendiri yang Anda harus temukan, dan itu tentunya tidak akan sama dengan orang lain. Percayalah kepada apa yang Anda bisa berikan pada diri sendiri. Poin keempat ini tentang jangan biarkan pikiran negatif menguasai Anda. Anda harus pandai memilih mana kritikan yang bisa Anda pakai. Abaikan kritikan terdengar penuh dengki dan hanya menjatuhkan Anda. Poin kelima, ingat untuk selalu fokus. Fokus adalah hal yang krusial bagi Anda yang sedang dalam proses pencapaian cita-cita. Untuk itu, Anda perlu membuat semacam sketsa atau diagram jangka panjang. Tetap fokus, setiap orang yang berusaha dalam mencapai cita-cita akan mengalami masa keberhasilan maupun kegagalan. Karena setiap manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Ada pula faktor lainnya yang menjadikan penghambat cita-cita, yaitu pergaulan, karakter, dan sikap diri, passion atau gairah, masalah ekonomi, dan pemikiran seseorang. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jangan lupa like, comment, and subscribe.